Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairiatun Nisa, mahasiswa Prodi S1 PGSD dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya, dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Rusdial Marta, MPD. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia didudukan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, dan hak, serta kewajibannya. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk intern pribadi sekaligus makhluk ekstern antar pribadi. Manusia sebagai makhluk intern pribadi bisa diartikan bahwa manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri, sekaligus makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan manusia sebagai makhluk ekstern antar pribadi bisa diartikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Unsur-unsur manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial terdiri dari beberapa unsur atau aspek. Di antaranya yang pertama yaitu susunan kodrat manusia. Berbicara susunan kodrat manusia, seperti yang diketahui bahwa manusia terdiri dari jasad dan jiwa, atau raga dan jiwa. Nah, yang kedua yaitu kedudukan kodrat manusia. Kedudukan kodrat kita sebagai manusia itu sejatinya merupakan makhluk yang berdiri sendiri, sekaligus makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang ketiga yaitu sifat kodrat manusia. Sifat kodrat manusia itu kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dari ketiga unsur yang kita pelajari ini menunjukkan bahwa rantas itu merupakan sifat-sifat yang melekat pada manusia sejak manusia diciptakan. Jadi artinya, sejak manusia diciptakan, sudah terlengkapi oleh tiga unsur tersebut. Nah, kita masuk pada pembahasan manusia sebagai makhluk individu. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, yang artinya yang tidak terbagi. Dan dalam bahasa Inggris, individu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu in yang berarti tidak dan divided yang berarti terbagi. Jika dirangkaikan, maka individu berarti tidak terbagi. Artinya, manusia tidak bisa dibagi atau menjadi satu kesatuan yang utuh. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, dan unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Nah, faktor genotip itu apa? Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir atau merupakan faktor keturunan. Nah, selain dari faktor genotip, ada juga faktor fenotip atau faktor lingkungan. Istilah lingkungan ini merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kalau lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitar, sedangkan lingkungan sosial yaitu di mana seorang individu melakukan interaksi sosial. Selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu.
kepribadian setiap orang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Karena pribadi adalah milik pribadi atau divided, tidak terbagi. Kepribadian adalah keseluruhan pola atau bentuk, baik tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, bentuk tubuh, unsur-unsur psikofisik lainnya yang menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. Nah, kepribadian adalah semua aktualisasi dari penampilan yang nampak pada diri seseorang, merupakan bagian yang khas atau ciri dari seseorang. Kepribadian seseorang memiliki dua tipe. Yang pertama, ekstrovert. Nah, ekstrovert ini dicirikan dengan orangnya yang bersahabat, yang sosialitas, menikmati kegembiraan, dia aktif bicara, dia orang yang menyenangkan, ramah, dan sering ambil bagian dalam aktivitas sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu introvert. Introvert ini dicirikan dengan sifatnya yang pemalu, suka menyendiri, tidak mudah untuk bercerita dengan orang lain. Misalnya tidak terlalu kenal dengan orangnya. Tapi si introvert ini bisa mengontrol dirinya dengan baik. Pembahasan selanjutnya ialah manusia sebagai makhluk sosial. Konteks sosial ini, setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Apapun yang kita lakukan atau perilaku kita akan terkait dengan orang lain. Apapun itu, karena kita adalah makhluk sosial. Nah, itu konteks sosial. Manusia itu makhluk sosial. Kenapa? Karena ada dorongan yang berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Misalnya telepon atau video callan sama teman. Itu tandanya manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Mengapa manusia dikatakan makhluk sosial? Yang pertama, karena manusia itu tunduk pada aturan dan norma sosial. Kita berperilaku mengikuti aturan-aturan yang berlaku di mana kita berada, di mana kita bertempat tinggal. Kemudian, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian terhadap orang lain. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tampilkan, apa yang kita buat akan mengharapkan penilaian dari orang lain. Kemudian, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah potensi manusia itu akan berkembang apabila berada di tengah-tengah masyarakat. Potensi tidak akan berkembang kalau terkurung di dalam kamar, menghayal merenungkan diri sendiri. Itu tidak akan bisa berkembang potensi yang dimiliki. Pembahasan selanjutnya adalah peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Peran manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Jadi, kita itu sebagai makhluk individu harus mempertahankan harkat dan martabat kita, dalam arti jangan sampai ada orang yang mencela harga diri kita sebagai manusia. Jangan sampai ada orang yang mengatakan kejelekan tentang kita, mengatakan tentang kita hal yang buruk, sampai istilahnya tidak memanusiakan kita. Dengan cara apa kita menghadapi orang tersebut?
bukan berarti kita harus melawan atau apa. Tidak. Tapi bagaimana caranya kita bisa memanusiakan diri kita dulu? Nanti orang lain pasti akan bisa menghargai kita. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjaga martabat kita dan keluarga kita terutama? Nah, bertutur katalah yang baik. Misalnya di jalan, terus ada orang yang menyenggol kita tanpa sengaja. Dan tiba-tiba kita mencaci maki dia atau mengatai dan sebagainya. Orang pasti akan memandang kita buruk. Nah, jadi untuk menjaga harkat dan martabat kita, hanya kita sendiri yang tahu bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri sebagai manusia individu itu. Nah, yang kedua yaitu mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Hak kita sebagai manusia itu apa? Hak kita untuk dicintai, dihargai, kemudian kita juga memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Nah, yang ketiga yaitu merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Nah, potensi yang ada di diri kita ini apa? Misalnya, kita punya bakat menari atau menyanyi. Ya, kita kembangkanlah itu. Nah, yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda. Tapi yang paling penting itu adalah kebutuhan pokoknya. Bagi seorang makhluk individu, itu pasti makan, minum, pakaian, rumah atau tempat tinggal. Itu yang paling penting. Kalau kebutuhan-kebutuhan yang lain, tergantung dari kita lagi. Kita membutuhkan apa? Misalnya kita butuh mobil. Nah, itu tergantung pada diri kita. Selanjutnya adalah peran manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi-implikasi. Yang pertama, kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia seorang diri. Itu pasti. Coba kita bayangkan, kita seorang diri di dunia ini. Bagaimana caranya kita bisa hidup? Nah, jadi kita pasti membutuhkan orang lain. Yang kedua yaitu kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, penghargaan akan hak-hak orang lain. Nah, jadi kita harus menghargai hak-hak orang lain. Jadi setiap orang itu memiliki hak-haknya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kita harus selalu membuatnya merasa tenang, tentram. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain. Misalnya, menggunakan tutur kata untuk menyakiti orang lain. Nah, yang keempat yaitu ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Jadi kita harus menaati norma-norma yang berlaku. Mulai dari tata tertibnya, misalnya yang ada di RT, adat istiadat yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.